Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Mutmainah dengan NIM 12070303018, mahasiswa jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi mengenai angka sempurna karya Ibnu Al-Haytham dalam kitab Makalah fil Tahlil wa Tarkib atau yang lebih sering disebut dengan Treatise on Analysis and Synthesis. Bahasan pokok yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yang pertama adalah mengenai biografi dan kontribusi Ibnu Al-Haytham, yang kemudian selanjutnya mengenai analisis kitab yang berjudul Ibnu Al-Haytham dan Angka Sempurna, di mana textbook ini berisikan uraian Rosdi Rashid mengenai pemikiran Ibnu Al-Haytham dan matematikawan Arab lainnya mengenai angka sempurna. Mari kita lanjut ke bahasan yang pertama mengenai biografi Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, atau yang di barat lebih dikenal dengan Al-Hazan, lahir pada tahun 965 di kota Basra di Irak Selatan. Ia kemudian menempuh pendidikan di Basra dan juga di Baghdad. Pada awalnya, Ibnu Al-Haytham ini dididik untuk bekerja sebagai pegawai negeri yang kemudian diangkat sebagai menteri untuk Basra. Tetapi beliau memutuskan untuk berhenti dan lalu memilih melanjutkan mengabdikan waktu dan tenaganya untuk studi sains. Kemudian Ibnu Al-Haytham pergi ke Mesir untuk meneruskan studi sainsnya, yang mana pada saat itu Mesir sedang berada di pemerintahan Al-Hakim bin Amr Allah, di mana Al-Hakim ini adalah khalifah kedua Fatimiyah yang memulai pemerintahannya di Mesir. Al-Hakim ini dikenal sebagai pemimpin yang kejam, tetapi sebenarnya beliau juga pelindung ilmu yang memperkerjakan ilmuwan berkualitas tinggi. Al-Hakim ini menyimpan instrumen astronomi di rumahnya yang menghadap ke Kairo dan membangun sebuah perpustakaan yang menempati urutan kedua dari House of Wisdom lebih dari 150 tahun sebelumnya. Kemudian Al-Hakim meminta dan menunjuk Ibnu Al-Haytham untuk memimpin tim tekniknya untuk melanjutkan tugas untuk mengatur aliran air ke sungai untuk menanggulangi banjir. Namun pada saat tim melakukan perjalanan jauh ke Sungai Nil, Ibnu Al-Haytham kemudian menyadari bahwa idenya untuk mengatur aliran air dengan konstruksi besar ini tidak akan berhasil. Kemudian Al-Hakim yang mendengar berita tersebut kecewa dengan kemampuan ilmiah dari Al-Haytham ini. Awalnya Ibnu Al-Haytham menerima kekecewaan dari Al-Hakim ini, tetapi kemudian Ibnu Al-Haytham menyadari bahwa Al-Hakim ini adalah orang yang berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Kemudian Ibnu Al-Haytham berpura-pura gila, dan ada juga yang menyebutkan berpura-pura hilang ingatan, yang kemudian mengakibatkan Ibnu Al-Haytham dikurung di rumahnya yang sampai kematian Al-Hakim pada tahun 1021. Setelah dibebaskan dari rumah tahanan, dia tinggal di sebuah bangunan berkubah di dekat Masjid Al-Azhar di Kairo. Kemudian beliau melanjutkan dengan menulis teks sains, mengajar matematika dan fisika, serta menghasilkan uang dengan menyalin teks. Sejak Fatimiyah mendirikan Universitas Al-Azhar, berdasarkan Masjid Azhar pada tahun 970, Ibnu Al-Haytham selalu dikaitkan dengan pusat pembelajaran ini, di mana selama masa penahanannya pun beliau menulis kitab Al-Manazir atau kitab optik yang berpengaruh, di samping beberapa buku dan bab penting dalam bidang matematika, fisika, teknik, astronomi, kedokteran, psikologi, dan yang lainnya. Kemudian Ibnu Al-Haytham meninggal di Kairo, Mesir pada tahun 1040. Selanjutnya dilanjutkan dengan kontribusi Ibnu Al-Haytham semasa hidupnya. Kontribusi Ibnu Al-Haytham yang pertama adalah dalam metode ilmiah. Beliau mengembangkan metode eksperimental yang ketat dan juga pengujian ilmiah terkontrol untuk memverifikasi hipotesis teoritis dan memperkuat dugaan dari induktif. Lalu dalam bidang fisika dan optik, beliau ini melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perjalanan cahaya yang kemudian juga berhasil menemukan hukum pembiasan dalam kitab Al-Manazir atau Book of Optics. Lalu dalam bidang astronomi, salah satu kontribusinya beliau adalah mampu menentukan arah kiblat atau arah sholat. Dalam bidang matematika, beliau mampu mensistematisasikan
kalkulus sangat kecil, bagian kerucut, teori bilangan, geometri analitik, setelah menghubungkan aljabar ke geometri. Kontribusinya pun salah satunya pada teori bilangan geometri yang karyanya tentang bilangan sempurna ini. Lalu dalam hal filsafat, beliau ini dianggap pelopor fenomenologi di mana beliau mengartikulasikan hubungan antara dunia fisik dan dunia yang dapat diamati dan intuisi, psikologi, dan juga fungsi mental. Lalu selanjutnya, secara ringkas karya-karya Ibnu Al-Haytham adalah kitab Al-Manazir, yaitu buku optik, Risalah fi Al-Dawah, Risalah tentang cahaya, Mizan Al-Hikmah, keseimbangan hikmah, Makalah fi Al-Qarastun, Risalah tentang pusat gravitasi, Risalah fi Al-Makan, Risalah di tempat, Al-Sukuk, Al-Batlamyus, keraguan tentang Ptolemeus, dan tentang konfigurasi dunia, dan yang terakhir adalah model gerak 7 planet. Lalu untuk bahasan bab selanjutnya adalah mengenai analisis kitab. Kitab Ibnu Al-Haytham dalam kitabnya Makalah fi At-Tahlil wa Al-Tarkib, atau yang disebut juga dengan risalah analisis dan sintesis, beliau ini mencoba membuktikan kebalikan dari teorema dari buku ke-9 proposisi 36 yang merupakan bilangan sempurna Euclid. Jadi dapat dikatakan bahwa Al-Haytham ini mencoba untuk membuktikan kebalikan teorema Elements yang kemudian karya ini berdiri di atas Elements atau karya dari Euclid. Lalu sebelumnya untuk mengetahui apa itu bilangan sempurna, secara matematika, bilangan sempurna adalah bilangan bulat positif yang merupakan penjumlahan dan pembagi positif yang sejati, yaitu penjumlahan dari pembagi positif tidak termasuk bilangan itu sendiri. Arti lainnya, bilangan sempurna adalah bilangan yang merupakan setengah penjumlahan dari semua pembagi positif termasuk bilangan itu sendiri. Lalu selanjutnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena karya ini berdiri di atas Elements atau buku karya Euclid, maka sebagai pengantar, saya di sini akan membahas sedikit mengenai Elements. The Elements ini terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan juga topik. Setiap buku diawali dengan definisi postulat hanya untuk buku 1, proposisi, teorema, sebelum ditutup dengan pembuktian dengan menggunakan definisi dan postulat yang sudah diberikan. Nah, buku yang dijadikan dasar dari pembuktian Ibnu Al-Haytham adalah buku ke-9 dengan proposisi ke-36, di mana bunyi proposisi 36 ini adalah: jika sebanyak mungkin bilangan yang kita inginkan mulai dari 1 unit ditetapkan terus-menerus dalam proposisi ganda hingga jumlah semua menjadi prima, dan jika hasil penjumlahan dikalikan dengan yang terakhir menghasilkan bilangan tertentu, maka hasil perkaliannya adalah sempurna. Lalu dilanjut dengan dalil Euclid mengenai pembentukan bilangan genap sempurna. Seperti contohnya angka 6. Angka 6 ada penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3. Sama dengan jumlah faktor-faktornya dengan pembuktian bahwa 2 pangkat P min 1 dalam kurung 2 pangkat P dikurangi 1 adalah bilangan sempurna genap jika 2 pangkat P dikurangi 1 adalah bilangan prima. Contohnya seperti 4 bilangan sempurna yang pertama kali dihasilkan oleh 2 pangkat P dalam kurung 2P dikurangi 1 dengan P adalah bilangan prima seperti berikut ini. Dimana angka 6, 28, angka 496, angka 8128 ini adalah 4 angka pertama yang ditemukan oleh Euclid, adalah yang termasuk kepada bilangan sempurna. Lalu selanjutnya, Ibnu Al-Haytham menyatakan dan juga mencoba untuk membuktikan sebuah teorema yang dapat ditulis ulang sebagai berikut, dengan dalil, misalkan N adalah bilangan genap, maka Sn jumlah pembagi yang tepat dari N, kondisinya setara dengan persamaan A. Jika N sama dengan 2 pangkat P dalam kurung 2 pangkat P tambah 1 dikurangi 1 dengan 2 pangkat P tambah 1 dikurangi 1 adalah prima, maka Sn-nya adalah N. Nah, maka di sini persamaan B-nya adalah jika Sn sama dengan N, maka N sama dengan 2 pangkat P dengan 2 pangkat P tambah 1 dikurang 1 jika
2 pangkat P tambah 1 dikurangi 1 adalah prima. Di mana persamaan A ini tidak lain adalah teorema Euclid dalam buku ke-9, proposisi 36 yang sudah sebelumnya saya jelaskan tadi. Lalu persamaan B di sini adalah teorema dari Ibnu Al-Haytham yang ditulis ulang. Nah, Ibnu Al-Haytham telah 2 kali mengomentari proposisi Euclid ini, dan dia melanjutkan dengan dalam Commentaries on Euclid's Postulate mengacu pada proposisi ini dalam istilah-istilah seperti Euclid kemudian mengatakan bahwa bilangan sempurna sama dengan jumlah bagian yang membaginya. Maka pernyataan ini adalah definisi dari bilangan sempurna itu sendiri, bahwa ada nomor yang memverifikasi properti ini. Euclid memang menunjukkan di akhir buku ke-9 bagaimana menemukan nomor yang memverifikasi properti ini. Jadi, di sini Euclid mengatakan bahwa bilangan sempurna sama dengan jumlah bagian yang membaginya. Nah, dalam buku kedua tentang solusi keraguan tentang Euclid, Ibnu Al-Haytham membahas lebih lanjut tentang proposisi Euclid ini, di mana kemudian bertanya-tanya penyebab n hanya membagi pembagi yang tepat, di mana 1 lalu 2 dan seterusnya hingga 2 pangkat P, 2 pangkat P tambah 1 dikurangi 1. Nah, ini tuh termasuk kepada deret-deret pembagi yang hanya mampu membagi n, artinya disebut dengan pembagi yang tepat untuk membagi n. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah dari teorema Euclid. Nah, di sini Euclid itu memulai dengan mengasumsikan bahwa jumlah dari sejumlah pangkat 2, yaitu jumlah yang dimulai dengan 1, adalah bilangan prima. Misalkan P adalah banyaknya pangkat 2 dan misalkan S adalah jumlah mereka yang prima. Nah, maka di sini S adalah sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2, kemudian selanjutnya hingga 2 pangkat P min 1. Nah, perhatikan bahwa pangkat terakhir dari 2 adalah 2 pangkat P min 1, karena penjumlahannya dimulai dengan 1, yaitu maka akan menjadi 2 pangkat 0 dengan 2. Nah, selanjutnya, jika 2 pangkat P min 1 dalam kurung 2 pangkat P dikurangi 1 dengan P dengan prima, maka N sama dengan 2 pangkat P min 1 dalam kurung 2 pangkat P min 1 adalah bilangan sempurna, dengan 2 P min 1 adalah bilangan prima. Ini adalah teorema yang disebutkan oleh Euclid maupun oleh Ibnu Al-Haytham. Maka kemudian kita membagi daftar ini menjadi 2 bagian dengan menjumlahkan semua pangkat 2 terlebih dahulu, kemudian kelipatan 2 dengan bilangan prima 2 pangkat P min 1. Nah, menjadi 2 bagian seperti persamaan ke-1, bagian pertama, lalu bagian kedua. Kemudian kita menjumlahkan pangkat 2 yang merupakan bagian pertama dari angka-angka dalam daftar persamaan 1 ini, yaitu 1 tambah 2, bagian pertama dulu, jadi bagian pertama dulu dalam angka-angka daftar 1, yaitu 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2, dan seterusnya. Maka kita akan lihat bahwa deret ini akan menjadi deret geometrik, di mana bilangan pertamanya atau A-nya adalah sama dengan 1, lalu rasionya ini adalah 2, 1, kedua, lalu ke-4, lalu ke-8, maka rasionya 2, dan N-nya itu sama dengan P. Sehingga di sini kita dapat menerapkan rumus jumlah deret geometrik sebagai berikut, di mana rumus jumlah deret geometrik yang seperti sudah kita ketahui bahwa Sn sama dengan A kali 1 dikurang R kali N bagi 1 dikurang R. Maka kita masukkan A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2, dan N-nya sama dengan P bagi 1 dikurang 2. Maka akan menghasilkan 2 pangkat P dikurangi 1. Lalu selanjutnya, dilanjutkan dengan menjumlahkan kelipatan 2 pangkat P min 1 dengan pangkat 2 yang merupakan bagian kedua. Maka selanjutnya kita lanjutkan kepada bagian kedua dari daftar persamaan ke-1. 2 pangkat P min 1 ditambah 2
kali 2 pangkat P min 1 dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui, ini adalah bagian kedua dari dasar 1 yang sudah saya perlihatkan pada slide sebelumnya. Lalu, kemudian persamaan ini kita faktorisasikan, 2 pangkat P min 1-nya kita keluarkan, maka akan menjadi persamaan kedua. Nah, lalu jika kita memeriksa jumlah tanda pada kurung siku ini, bahwa kita akan melihat lagi bahwa ini adalah deret geometrik. Maka kita bisa menyelesaikan ini pula dengan rumus dari jumlah deret geometrik. Nah, kita masukkan kembali. Di sini A-nya adalah 1, R-nya sama dengan 2. Lalu kita eksekusi dengan rumus jumlah deret geometri, maka akan menghasilkan 2 pangkat P dikurang pangkat min 1 dikurangi 1. Kemudian masukkan hasil dari perhitungan kedua ini, kita masukkan ke dalam deret dari persamaan kedua, maka akan menghasilkan 2 pangkat P dikurangi 1 kurang siku 2 pangkat P dikurangi pangkat min 1 dikurangi 1. Maka kemudian yang terakhir adalah kita menambah yang merupakan hasil dari bagian pertama tadi, bagian ke-1 dengan persamaan B. Persamaan B ini yang merupakan hasil dari bagian kedua. Maka kita akan mendapatkan bahwa ini adalah hasil dari persamaan 1, ini hasil dari bagian 1 dan hasil dari bagian kedua. Kita akan mendapatkan 2 pangkat P min 1 ditambah 2 pangkat P min 1, 2 pangkat P min 1 ditambah 2 pangkat P min 1 kurang siku 2 pangkat P min 1 dikurangi 1. Lalu hasil ini kita faktorisasikan menjadi 2 pangkat P min 1 dikurang 1 kurang siku 1 ditambah 2 pangkat P dikurang pangkat min 1 dikurang 1. Maka ini habis menjadi 2 pangkat P min 1 dalam kurang siku 2 pangkat P min 1 sama dengan N. Ini dimana N ini adalah kembali ke awal, bahwa ini adalah seperti disebutkan oleh teorema Ibnu Al-Haytham, bahwa ataupun teorema Euclid, bahwa 2 pangkat P min 1 dan 2 pangkat P min 1 adalah faktor yang tepat untuk membagi N, maka N adalah bilangan sempurna. Selanjutnya kita analisis dari teorema Ibnu Al-Haytham. Nah, pertama-tama Ibnu Al-Haytham menunjukkan ini terlebih dahulu, yaitu S pangkat 2 pangkat P sama dengan 1 tambah 2 dan seterusnya, tambah 2 pangkat P min 1 sama dengan 2 P min 1. Oleh karena itu, N untuk bilangan sempurna genap, maka N sama dengan Sn. N sama dengan Sn, yaitu 2 P min 1. Ibnu Al-Haytham membuktikan persamaan kedua ini dengan absurd, di mana jika N sama dengan 2P, N sama dengan 2P maka N dikurang 1 sama dengan 1 tambah 2. Jadi, jika N sama dengan 2P, maka N dikurangi 1 sama dengan ini hasilnya. Ini. Dan dari persamaan 1, kita mendapatkan bahwa N sama dengan N dikurangi 1. Nah, dari persamaan 1 kan Sn itu sama dengan N. Nah, maka kita mendapatkan bahwa N itu sama dengan N dikurangi 1 dengan N sama dengan 2 pangkat P. Dia kemudian menunjukkan bahwa N sama dengan 2P kali G, dengan G itu sama dengan 2 pangkat Q tambah 1 dikurang 1. Maka, kita masukkan N dikurangi G, dengan G-nya adalah 2Q tambah 1 kurang 1, sama dengan G ditambah 2 pangkat G ditambah selanjutnya menjadi deret hingga 2 pangkat P min 1 kali G. Jadi persamaan ketiga. Dan G ini sama dengan 1 tambah 2 tambah seterusnya tambah 2 pangkat Q. Nah, untuk N sempurna, maka kita mendapatkan Sn sama dengan N sama dengan 2 pangkat P min 1 dikali G tambah dan seterusnya. Nah, ini pun dinyatakan dengan D1 dan D2, jadi sama dengan sebelumnya, bahwa dibagi menjadi 2 set pembagi, yaitu bagian pertama dan juga bagian kedua. Nah, Ibnu Al-Haytham kemudian menunjukkan bahwa Q ini sama dengan P, berarti 2 pangkat Q, maka 2 pangkat Q sama saja dengan 2 pangkat P.
Kemudian Ibnu Al-Haytham pun mempertahankan bahwa penyebab pertama di mana fakta bahwa jumlah bagian yang genap adalah bilangan ganjil. Sifat inilah yang dimanfaatkan oleh Ibnu Al-Haytham untuk menunjukkan bahwa tidak ada bilangan lain yang membagi n selain yang disebutkan di atas. Jadi selain yang disebutkan di atas, selain dari deret-deret pembagi yang tepat untuk dibagi n, maka tidak ada bilangan lain yang mampu membagi n selain bilangan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, sini pun Ibnu Al-Haytham beralasan bahwa jika semua D1 itu adalah keanggotaan D, harus sesuai dengan D2 yang keanggotaan bilangan D2 dan sebaliknya. Jadi jika kita mengasumsikan Q ini kurang dari P atau Q lebih dari P, maka kita berakhir dengan kontradiksi salah satu dari kedua kondisi sebelumnya. Jadi saling berlawanan ataupun berlawanan dari kondisi sebelumnya ataupun berlawanan dari hasilnya. Di mana Ibnu Al-Haytham akhirnya menunjukkan bahwa G adalah bilangan prima. Nah, di sini pun dijelaskan bahwa D2 tidak sama dengan D besar 2 karena suku-suku dari D besar 2 adalah pembagi dari 2 pangkat G tambah 1 sama dengan G tambah 1. Itu mengikuti bahwa D sama dengan 1. Oleh karena itu, jelas bahwa Ibnu Al-Haytham sebenarnya hanya memberikan sebagian kebalikan dari teorema Euclid ini. Dia tidak menunjukkan bahwa di antara semua bilangan genap hanya bilangan Euclid yang sempurna, tetapi Ibnu Al-Haytham menyebutkan bahwa bilangan genap dari bentuk 2P dalam kurung 2 P tambah 1 dikurang 1 2 pangkat P dalam kurung 2 Q tambah 1 dikurang 1 hanya bilangan Euclid yang termasuk bilangan sempurna, di mana seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Q ini sama dengan P. Maka kita bisa sebut ini sebagai 2P sama dengan 2 pangkat P tambah 1 dikurang 1 yang juga merupakan adalah bilangan yang termasuk bilangan sempurna. Ibnu Al-Haytham kemudian melanjutkan ke sintesis. Dia memberi dirinya nomor bahwa n sama dengan 2 pangkat P kali G, di mana G ini adalah bilangan prima. Nah, dengan G bilangan prima sedemikian rupa, maka kita dapat hasil bahwa G sama dengan 2 pangkat P tambah 1 dikurangi 1 sama dengan sigma P, K-nya sama dengan 0, 2 kali K. 2 pangkat K. Nah, lalu kita punya bahwa N sama dengan G sigma P dikurangi 1, 2 pangkat K, dimana K sama dengan 0, ditambah sigma P, 2 pangkat K, K sama dengan 0. Lalu selanjutnya, setiap bilangan D1 atau D2 untuk Q sama dengan P memang merupakan pembagi dari N. Maka, misalkan D adalah pembagi dari N, maka E pembagi dari N. Sehingga kita dapatkan hasilnya D kali E sama dengan N, sama dengan 2 pangkat P kali G. Lalu, maka sama dengan D kali E sama dengan 2 pangkat P kali G. Kalau kita bagi silang, maka menjadi E dibagi G sama dengan 2P dibagi D. Jika G membagi E, maka D membagi 2P, dan D adalah keanggotaan dari D2. Jika G tidak membagi E, maka sama dengan 1, karena G bilangan prima. Maka E membagi 2 pangkat P, dan E sama dengan 2 pangkat K, di mana K adalah lebih besar sama dengan 1, dan kurang dari sama dengan P. Jadi, D itu sama dengan G dikali 2 pangkat P dikurang K, di mana D sama dengan keanggotaan dari D1. Setiap pembagi N muncul di D1 ataupun di D2, maka dapat kita simpulkan bahwa N sama dengan jumlah pembaginya. Oleh karena itu, N itu sempurna. Nah, ini adalah teorema hasil pemikiran dari Ibnu Al-Haytham yang mampu membuktikan bahwa N itu adalah sempurna. Lalu, selain membahas mengenai analisis Ibnu Al-Haytham mengenai angka sempurna, dalam buku Al-Haytham dan angka sempurna ini pun membahas pemikiran-pemikiran matematika Arab lainnya yang turut membahas bilangan sempurna. Sebut saja Thabit bin Ibnu Qurra yang mengambil teori bilangan dari buku Aritmatika dari Elemen sebagai modulnya.
Ibnu Falus yang menulis ringkasan dari kitab Nikomakus, dan dia sendiri yang menyatakan bahwa bersandar pada kitab Nikomakus. Nah, Ibnu Falus sendiri tidak pernah secara eksplisit mengekspos perhitungannya, dan khususnya yang dengannya dia memverifikasi bahwa 2 pangkat P-1 itu adalah bilangan prima, sesuai dengan pemikiran Ibnu Al-Haytham. Lalu, selanjutnya adalah Ibnu Malik yang mengusulkan berupa aturan-aturan pembentukan bilangan sempurna. Nah, ini adalah akhir dari presentasi yang sekiranya mampu saya sampaikan, hanya sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.